Saya akan share screen. Sistem ini nggak keluar. Kelihatan nggak layarnya? Kalau saya presentasi, bentar. Ini kelihatan nggak ininya? Apa? Kok? Nggak kelihatan. Kalau oke, slideshow. Ini udah. Ini saya lagi slideshow. Kelihatan nggak? Nah loh. Mungkin salah layar. Jadi saya stop dulu share. Harus slideshow dulu baru share. Ternyata kayaknya gitu. Kalau nggak dia ngamuk. Persentage. Oh iya, salah layar dia. Nah ini harusnya kelihatan nih. Aman ya? Aman? Udah boleh ngomong? Saya posisi gimana? Wih, salah. Ya. Sini. Ya, udah boleh? Udah siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara tentang Human AI Collaboration. Saya Ono Purbo. Saya pada saat ini posisinya sebagai Wakil Rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kita akan bicara tentang AI and Human Collaboration. Secara umum kita akan bicara tentang konsep dari AI itu sendiri, beberapa contoh, dan terakhir kita akan melihat tentang Large Language Model. Oke. Di transformasi digital, AI dan human collaboration ini sebetulnya ada di bawah itu semua. Dia sebagai supporting technology. Di transformasi digital sendiri ada barangkali 5 pilar atau 5 hal yang akan ditransformasi dari sisi visi, bisnis model, support, baik itu leadership maupun organization, maupun management change, dan terakhir business process. Khususnya untuk AI dan human collaboration ini kemungkinan besar akan dominan di 2 hal, terutama di leadership sama organisasi support, sama di business process. Walaupun kita kalau menguasai teknologinya, ya semuanya bisa dibantu banget oleh AI. Baik, dari sisi model, kita atau konsep dari AI sendiri, kita bisa lihat di gambar di depan. Kita bisa lihat sebelah kanan itu adalah pimpinan, bisa presiden, bisa menteri, bisa direktur, manajer, leader, dan sebagainya, CEO. Itu sebelah kanan yang akan menentukan arah dari seluruh organisasi. Di sebelah kiri itu adalah si publik, masyarakat, customer, stakeholders, dan sebagainya. Nah, fungsi AI itu dibantu oleh sensor, bisa apps. Kalau kebetulan itu peralatan, ya bentuknya sensor atau Internet of Things, IoT. Itu akan diambil semua data-data yang ada di masyarakat, customer, dan sebagainya. Data itu akan diambil, masukin ke database yang besar. Database besar itu seringkali kita kenal dengan istilah big data, karena memang datanya besar sekali. Kemudian oleh data science, data analytics, si engineer-nya ini, mereka akan melakukan analisa data tadi menggunakan teknologi artificial intelligence, machine learning, deep learning, dan output dari proses mereka berupa 2 hal besar, bisa berupa forecasting atau prediction, dan klasifikasi. Hasil prediksi dan klasifikasi ini diberikan ke pimpinan, bisa itu presiden, menteri, CEO, direktur, manajer, leader, dan sebagainya, dan akhirnya mereka yang akan mengarahkan si organisasi untuk membuat bisa program pemerintah, bisa customer journey, bisa user experience yang baik supaya masyarakat, customer, atau apapun yang kita sensor itu menjadi sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira seperti ini. Jadi AI fungsinya lebih untuk mengekstrak wisdom, kemauan dari si customer atau masyarakat yang ada di sebelah kiri tadi. Nah, dari sisi user experience,
User experience adalah interaksi antara user atau manusia dengan sistem yang di powered oleh AI. Dari interaksi ini tujuannya supaya lebih intuitif, lebih efisien dan disukai oleh si user. Dengan AI dapat mengenhance secara signifikan si user experience dengan cara personalisasi, natural language, analisa prediktif, interface yang adaptif, dan yang belakangan mulai kerasa adalah emotional intelligence. Oke. Nah, di sisi lain, dari sisi journey dari customer atau journey dari masyarakat, konsep ini, customer journey ini menjelaskan tentang tahapan dari customer yang akan diambil pada saat berinteraksi dengan platform atau bisnis yang kita operasikan. Dari sisi perspektif AI, tahapan sequence interaksi ini terdiri dari analisa, prediksi, dan optimasi supaya si step yang dilakukan oleh customer ini jadi nyaman untuk si customer. Itu fungsinya AI di customer journey. Nah, ini kita bisa lihat contohnya dari user experience di AI ini di salah satu platform toko online. Kita bisa lihat di sini ada iklan. Ini kalau kita tanya ke semua orang, apakah iklan semua orang sama atau beda? Pasti beda. Jadi AI akan melakukan analisa kesukaan setiap orang dari apa yang kita cari, histori pencarian, histori pembelian, dan sebagainya. Akhirnya si platform akan melakukan kustomisasi, personalisasi supaya sesuai dengan si orang tadi. Jadi itu di belakangnya AI sih sebenarnya. Kalau kita tanya ke orang biasa, mereka biasanya menyebutnya algoritma. Jadi algoritmanya menyesuaikan, padahal sebetulnya itu AI atau machine learning yang beroperasi di belakang itu supaya si platform sesuai dengan kita. Jadi hal ini terjadi di semua lini, apakah itu platform online, apakah itu program pemerintah, semuanya seperti itu. Mereka akan melakukan analisa dari kebiasaan yang ada dan kemudian dipersonalisasi supaya sesuai persis dengan apa yang kita kehendaki atau masyarakat kehendaki atau dikehendaki oleh si pengguna. Kira-kira seperti itu. Dan dengan itu si platform atau si pemerintah jadi user akan merasa nyaman dengan platform, masyarakat nyaman dengan pemerintah, customer nyaman dengan organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Jadi AI membantu sekali proses itu supaya terjadi. Nah, ini adalah contoh dari user experience. Contoh lain kita bisa lihat di peta. Kita semua tahu di peta kalau warna hijau itu jalan lancar. Kalau warna merah itu jalannya macet. Kalau warna merahnya gelap banget itu jalannya tidak jalan. Nah, ini adalah klasifikasi. Bagaimana caranya si peta tahu, map ini tahu bahwa ini macet dan sebagainya, sebetulnya sama siklus yang tadi diperlihatkan. Si map ini akan melakukan monitoring atau kasarnya memata-matai dari si handphone yang dipakai oleh pengguna. Dengan cara itu dia bisa tahu jalannya yang macet mana, yang lancar yang mana. Itu klasifikasi. Dengan teknik yang sama, karena dia menyimpan kondisi jalan selama bertahun-tahun, dia bisa map ini bisa juga melakukan forecasting sih sebenarnya. Cara forecasting sebenarnya nggak susah, kita bisa. Jadi ini yang barusan saya jelaskan contoh adalah traffic classification. Nah, selanjutnya kita bisa lihat forecasting. Ini adalah forecasting dari perjalanan dari Tangerang ke Jakarta, macetnya di mana aja. Nah, ini kalau kita lihat sepintas kayaknya biasa aja. Tapi kalau kita lihat tanggalnya di sini, tahunnya sebetulnya 2025. Ini belum kejadian sih. Jadi map ini sebetulnya bisa kita mainkan untuk melakukan forecasting ke depan. Memang si map ini tidak tahu bahwa akan ada jalan baru yang akan dibangun pada tahun 2025, dia nggak tahu. Dengan kondisi jalan apa adanya, dia bisa menebak kira-kira setahun lagi lebih itu akan macet di mana aja. Ini forecasting. Jadi si AI bisa melakukan klasifikasi, bisa melakukan forecasting. Kira-kira seperti ini tekniknya.
gitu ya. Tapi inti dari ini semua dia harus menyimpan data yang besar, big data, supaya forecastingnya tidak salah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang tidak kalah menarik di sini perkembangan selanjutnya dari AI adalah berkembangnya large language model. Large language model ini perkembangan lebih lanjut dari AI. Dia itu sudah masuk kategori generative AI. Jadi dia bisa mengenerate informasi. Kalau yang sebelumnya itu hanya menganalisa informasi yang ada atau data yang ada. Kalau yang ini, large language model ini mengenerate informasi, tapi dia masih, kalau large language model ya, itu masih dibatasi pada bahasa, language. Teknologi yang sama berkembang sekarang sudah tidak dibatasi bahasa sih sebenarnya. Mereka berkembang bisa ke multimedia, bisa film, bisa audio dan sebagainya. Jadi large language model adalah tipe dari artificial intelligence yang dapat recognize, bisa mengetahui, understand, mengerti, dan mengenerate bahasa manusia. Jadi yang penting di sini adalah di bagian understand sama generate. Understand ya dalam tanda kutip sih sebenarnya. Yang keren adalah generate-nya. Dengan teknik yang sama kita bisa generate macam-macam akhirnya hari ini. Oke. Model ini di training dengan data yang sangat besar sekali, tapi teks. Kalau LLM, large language model, bentuknya teks yang memungkinkan dia melakukan tugas yang sangat beragam sekali, termasuk menerjemahkan, translation, mensummary, menjawab pertanyaan, menulis, bahkan ngoding, membuat pemrograman. Dan ini kita berinteraksi dengan sistem dengan bahasa manusia biasa. Tidak perlu menggunakan kode sebetulnya, menggunakan bahasa manusia dan dia bisa menerjemahkan ke dalam sistemnya dia. Itulah language model. Contoh yang paling real adalah ChatGPT atau Gemini dan sebagainya. Jadi AI dengan adanya large language model mengoptimalisasi interaksi antara manusia dengan mesin AI tadi, dan akhirnya mendukung produktivitas cara kerja dan budaya organisasi. Oke. Yang tadinya ini sebagian besar teknologinya itu AI itu sangat teknologi banget, sementara yang lainnya budaya, leadership dan sebagainya itu kayak gunung es ada di dalam laut. Dengan adanya generatif AI itu semua udah mulai muncul di atas permukaan, dan yang ini akibatnya impact terhadap organisasi perusahaan itu jadi besar sekali. Karena yang tadinya ada di bawah laut, di bawah permukaan, jadi muncul keluar dibantu oleh generatif AI ini. Oke. Nah, ini jadi AI-nya kerennya di sebelah sana. Nah, ini ini ada beberapa, ini contoh aja, contoh bagaimana kita membuat prompt. Kalau di ChatGPT atau large language model kita biasanya menggunakan prompt. Prompt yang sering kita kirimkan berupa satu kalimat aja biasanya. Sebetulnya di large language model supaya dia lebih presisi, kita bisa memberikan training yang lebih kepada sistem. Jadi promptnya sebaiknya tidak satu kalimat sih sebenarnya, tidak satu line, tapi kita bisa menambahkan knowledge atau nuansa supaya dia menghasilkan informasi yang lebih presisi lagi. Contoh, kalau kita buat outline presentasi tentang 8 fungsi keluarga, dia akan membuatkan outline presentasi tadi. Cuman dia jadi tidak fokus karena dia tidak tahu kemana presentasi ini harus diarahkan. Cuman kalau kita memberikan prompt yang lebih panjang, buat outline presentasi tentang 8 fungsi keluarga agar fokus pada keberhasilan anak dalam belajar, kerjasama bagi seluruh keluarga agar harmonis, agar anak dan keluarga menjadi entrepreneur yang gigih, anak menjadi bukan anak yang manja dan selalu minta uang jajan. Nah, itu
dia akan memberikan presentasi yang berbeda dari yang prompt yang sebelumnya. Jadi itu cantiknya large language model sih sebenarnya. Seringkali kita hanya memakai prompt yang pendek, tapi kita sebaiknya disarankan banget menggunakan prompt yang panjang. Kalau dalam sebuah organisasi, biasanya prompt panjang ini yang lebih ekstrimnya, kita bisa sampai ratusan kalimat kita masukkan, supaya hasilnya menjadi presisi sekali. Pada teknik yang lebih tinggi lagi, biasanya kita masukkan mesin dulu. Ada mesin yang buat membantu membuatkan prompt, gitu ya. Tapi oke lah, itu di luar konteks. Kita akan ini contohnya kali ini pakai Gemini contohnya, buat outline presentasi 8 fungsi keluarga. Ini hasilnya kira-kira. Jadi outline presentasi, ada pendahuluan, bagian utama, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keluar semuanya. Tapi kalau kita tambahkan tadi konteksnya, knowledge-nya, dia akan berubah yang luar biasa. Nah, salah satu framework yang barangkali menarik untuk prompt engineering AI, salah satunya barangkali RODES framework ini menarik untuk dipakai untuk kita yang mengenerate prompt. Pertama kita lihat role, objektif, detail, example, sense, check untuk konfirmasi apakah hasilnya memang cocok dengan apa yang kita mau ya. Oke. Nah, 5 hal ini, role, objektif, detail, example, sense check ini bisa kita pakai pada saat kita membuat prompt tadi. Gitu. Kalau sederhananya, kalau saya pribadi biasanya sederhananya saya banjiri aja promptnya dengan informasi semaksimal mungkin. Cuman biasanya si platformnya kalau terlalu banyak dia komplain sih. Jadi itu yang akan membuat ini menjadi menarik banget. Nah, kalau kita sudah mengerti seperti itu, sebetulnya kita bisa membuat engine, kita bisa membuat mesin tambahan untuk membuatkan prompt. Di mesin tambahan itu kita bisa masukkan informasi-informasi, bisa berupa file PDF. Misalnya, ini misal kita pengen membuat aturan perusahaan atau membuat SOP perusahaan. Tentunya kalau kita posting langsung di platform online, itu pasti nggak akan keluar dengan baik. Akibatnya kita perlu engine yang menyimpan informasi atau pengetahuan tentang aturan perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau kita mengenerate kebijakan atau peraturan yang baru, kita harus relate dengan peraturan sebelumnya, dan itu yang kita lakukan hari ini. Atau kita membuat sendiri large language model itu sendiri, dan kita training modelnya dengan peraturan perusahaan yang kita miliki. Itu juga bisa dilakukan. Cuman membutuhkan resource yang lebih besar aja sih. Baik, jadi ini jadi menarik. Generative AI atau LLM bisa menjadi transformative force dalam digital transformation, karena dia memungkinkan organisasi bisa melakukan otomasi di luar yang biasa kita lakukan, karena dia punya kemampuan untuk reasoning atau berpikir tanda kutip, mempunyai bahasa yang lebih natural dan sangat fluent dalam bahasanya, dan kemampuan untuk menghandle tugas-tugas yang kompleks yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan oleh AI yang tradisional. Jadi ini jadi menarik banget. Saat ini engine yang ada beberapa yang sifatnya open source yang sudah kami coba juga, dan tapi membutuhkan komputer yang cukup powerful ya untuk itu semua. Dan kalau ini bisa dilakukan, akan ada banyak hal yang cukup menarik yang bisa dilakukan, seperti interface untuk melakukan ngobrol lah, interface untuk ngobrol, berdiskusi, berinteraksi seperti manusia dengan manusia, padahal ini manusia dengan mesin, melakukan otomasi dari workflow, bisa menjadi co-pilot dalam operasi, bahkan bisa jadi agen yang otonomus di sistem yang organisasi yang kita jalankan. Jadi ini menarik banget karena akhirnya kita sangat dibantu banget dalam beroperasi oleh AI ini, terutama generative AI. Baik, dengan itu saya tutup. Terima kasih banyak. Thank you. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes. Direkam ya? Boleh. Boleh ntar di copy paste ya. Oke. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya. Ya, oke. Gemini lebih seru sih sebenarnya. Ya, oke. Bentar, enaknya kayak oh itu aja ya. Share screen bahaya keluar ininya semua ya. Ya udah saya share itu aja lah. Window ini yang sistem window yang itu aja tadi. Bentar. Ini kok keluar di sini lagi sih? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Oh, screen full. Oke, saya masuk ke sini aja. Berarti saya stop dulu lagi. Sistem share. Gemini share. Ini ya. Kelihatan nggak? Oke. Ya. Baik, kita akan coba tes prompting di Gemini. Oke. Kita akan melihat bedanya kalau kita pakai prompt pendek dan prompt panjang. Gitu ya. Contoh, misalnya kita akan minta buatkan program pemerintah yang baik untuk pengentasan kemiskinan. Oke, enter. Ini promptnya pendek, jadi dia langsung memberikan hal yang umum, general. Untuk mengatasi kemiskinan, kita perlu pemahaman tentang kemiskinan, pendekatan komprehensif, usaha mikro, pengembangan infrastruktur, keterlibatan masyarakat, koordinasi sinergi, evaluasi monitoring, terus program apa gitu ya. Ini tahap-tahapannya juga dia berikan. Cuman kalau kita rubah promptnya jadi lebih panjang, terutama untuk atau khususnya untuk masyarakat pedesaan di Kalimantan Timur, lokasi dekat dengan IKN dan pertambangan batu bara. Pendidikan mereka rata-rata masih SD, kemudian penghasilan selama ini hanya sekitar 3 juta per bulan dari perkebunan. Mereka ingin supaya diperkenalkan dengan di digital ekonomi terutama ekonomi terutama e-commerce. Oke, ini jadi lebih panjang, lebih presisi lagi. Ini akan menghasilkan hasil program yang berbeda daripada yang sebelumnya.
Nah, ini udah mulai kelihatan bedanya. Ada literasi digital, pengembangan produk lokal, pembuatan pemasaran online, beda banget sama yang sebelumnya. Dan ini sangat spesifik dan presisi banget. Jadi ini yang membedakan prom team ini. Kalau kita hanya umum, hasilnya jadi umum banget, lebar kemana-mana. Kalau kita bisa spesifik banget apa yang kita inginkan, ini akan menghasilkan hasil yang sangat bagus. Tentunya ini prompting ini harus dibuat sepresisi mungkin, sedetail mungkin promnya, supaya kita bisa menghasilkan hasil yang bagus. Tidak mudah untuk membuat prom yang presisi karena kita membutuhkan pengetahuan yang biasanya kita ekstrak dari data-data, dan ekstrak data-data ini sebaiknya dibantu oleh AI juga. Jadi dibantu oleh AI, kemudian bikin programnya dibantu AI lagi, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua.